Kembali lagi dengan saya Al-Badr dari Miti Ginting. Kehadiran saya di sini adalah ingin membahas tentang Bapak Hendro Santo. Bapak Hendro Santo merupakan salah satu calon wakil wali kota Binjai yang dikenal karena dedikasinya terhadap pembangunan kota dan pelayanan masyarakat. Memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, Bapak Hendro menyelesaikan salah satu studinya di STIKOM Interstudi di kota Jakarta Selatan, di mana ia meraih gelar magister di bidang ilmu komunikasi. Dengan pengalaman di sektor pemerintahan sebagai anggota DPRD Provinsi, Bapak Hendro memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi masyarakat Binjai. Visinya adalah untuk menciptakan Binjai bersih dan berseri. Komitmennya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperkuat partisipasi publik menjadikannya sosok yang layak untuk diandalkan sebagai pemimpin. Dengan tekad yang kuat dan rencana yang matang, Bapak Hendro Santo bertekad untuk mewujudkan Binjai yang lebih baik. Wawancara yang akan dilakukan oleh rekan saya terjadwal pada tanggal 5 Oktober 2024 pada pukul 11 siang bertempat di Sofa Kopi. Sekian, terima kasih. Baik, selamat siang Pak. Terima kasih terima kasih atas waktu yang telah Bapak sempatkan untuk kami wawancarai. Sama-sama. Diperkenalkan, nama saya Rajohanan Siregar dan teman saya yang sedang memegang kamera namanya Pak Yuronisai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Rajwa ya? Ya. Sama Nisa sehat? Alhamdulillah. Kalau diperkenalkan, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bersyukur kita bisa bermuajah bertemu pada pagi hari ini di hari Jumat, dan bersyukur saya hari ini memenuhi janji saya untuk diwawancarai oleh Dinda Rajwa Siregar dan Khairunisa ya, dalam tugas dari sekolah SMA 2 Binjai. Nama saya Hendro Susanto. Saya lahir di kota Binjai 26 Februari 80 di klinik bersalin Aisyah kota Binjai dan Kartini. Saya habis itu ke Aranut Sungai Beras tahun 82. Bapak saya bawa saya ke daerah Sumber Karya. Saya tinggal di sana. Saya SD Impres di Komunitas 19 dan SMP 1 Binjai, lulus tahun 95, dan saya masuk SMA 1 Binjai, lulus 98. Selanjutnya saya lanjutkan studi saya di Pulau Jawa. Gitu. Kalau boleh tanya universitasnya apa ya Pak? Kemarin saya kuliah S2-nya di Interstudi STIKOM ya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, ambil jurusan Ilmu Komunikasi Politik S2-nya. Begitu. Anak dua alhamdulillah, kelas 12 sama kelas 9. Keduanya mondok di pesantren, lagi program hafalan, program leadership, program saintis, program Quran juga. Dia di blended lah ya, semi Cambridge lah kurikulumnya, dengan tentunya mengadopsi kurikulum Merdeka seperti itu. Isi alhamdulillah satu, Dr. Mira Fauzia, spesialis anak. Ya. Jadi kami kan ingin bertanya nih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama kan, Bapak pasti punya visi dan misi kan Pak? Ya. Jadi boleh tolong dijelaskan nggak Pak, visi dan misi Bapak itu apa? Ya. Sebagai wakil wali kota. Jadi alhamdulillah pada konsultasi pilkada 2024 ini untuk priorisasi wali kota dan wakil kota Binjai 2025-2030, Golkar dan PKS berkoalisi bersama masyarakat relawan Kota Binjai untuk mengusung Bapak Haji Zainuddin Purba atau orang kenal dengan Pak Uda dan Mas Hendro Santo, seperti itu. Dan alhamdulillah Golkar 6 kursi, PKS 6 kursi, 12 kursi. Jadi kita insya Allah memenuhi syarat dukungan minimal 7 kursi sebelum keluar putusan MK yang terbaru, seperti itu. Dan ini sebuah yang dijanjikan oleh masyarakat Binjai untuk Golkar PKS berkoalisi untuk mengawal dan menghadirkan pimpinan yang kuat, pimpinan yang berani, pimpinan yang bisa membawa Binjai yang bersih dan berseri. Jadi visi misi kita adalah menghadirkan kota Binjai yang bersih, Binjai yang berseri untuk kesejahteraan masyarakat kota Binjai. Nah, satu visi itu di breakdown menjadi misi. Ya, misi kita adalah Binjai bersih dari narkoba, Binjai bersih dari begal, dan Binjai bersih dari geng motor yang negatif. Nah, untuk berseri kita maknai ya
Ketika kita sudah memberikan rasa aman kepada masyarakat, kita terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pelayanan masyarakat. Yang sudah bagus kita tingkatkan, yang belum bagus kita perbaiki dan kita hadirkan dalam sebagai manifestasi kerja-kerja kita untuk mengurus masyarakat. Karena sesungguhnya bagi kami, pemimpin itu adalah pelayan masyarakat atau bahasanya khodimul ummah. Nah, untuk kita ke depan, kita harus pelayanan dasar harus kita maksimalkan di Kota Binjai ini. Nah, misal yang paling pokok ya, bukan misal ya, mohon maaf, yang paling pokok adalah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Binjai. Masyarakat Binjai ke depan cukup pakai KTP aja bagi warga Binjai berobat di 9 rumah sakit, 7 swasta, 2 negeri yang ada Kota Binjai, seperti itu. Nah, pelayanan kesehatan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang paripurna karena itu dijamin undang-undang di Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit dan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ya, pasca direvisi Undang-Undang 36 2009 seperti itu. Kita juga ingin memperbaiki di Vaskes rujukan di rumah sakit umum daerah kita yang TPB, Rumah Sakit Julham, agar dia bisa memberikan lebih maksimal lagi pada masyarakat dan khususnya makanan kita akan tingkatkan lagi derajatnya sehingga layak untuk masyarakat cepat sembuh begitu, insya Allah. Kita menjadikan rumah sehat gitu. Jadi kan kadang orang sakit dari sakit, rumah sehat orang sakit jadi sehat. Itu kan paradigma berpikir seperti itu. Yang berikutnya kita menghadirkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat warga Kota Binjai. Yaitu sudah kita siapkan dengan Pak Zainuddin Purba skema-skemanya dan kita berkomitmen untuk mewujudkan lapangan kerja baru minimal 1.000 serapan tenaga kerja bagi masyarakat Kota Binjai seperti itu. Yang berikutnya kita ingin menghadirkan di pendidikan yang pelayanan pendidikan yang baik. Kita nggak mau dengar lagi ada anak SD SMP yang nggak bisa bayar SPP, nggak bisa ujian, nggak bisa bagi rapot seperti itu. Dan yang kedua kita nggak mau lagi dengar ada SD yang tutup. Nah ini tugas kita SD negeri khususnya ya. Bagaimana kita bisa memberikan diferensiasi agar SD dan SMP negeri kita ini bisa menjadi daya magnet bagi masyarakat Binjai untuk bisa menyekolahkan anaknya di SD negeri dan SMP negeri kita seperti itu. Itu kan tuh SD dan SMP Pak. Bagaimana untuk SMA? Kan Kalau SMA juga banyak yang membutuhkan seperti beasiswa. ya, Karena banyak juga yang tidak mampu. ya. Jadi kalau SMA itu dia di bawah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Itu regulasi yang mengatur. Nah, dan sejak berapa tahun yang lalu kan itu SD, SMP, dan PAUD itu di bawah pemerintahan kota atau tingkat 2, kabupaten kota. Nah, bantuan pendidikan yang dimaksud, ini kita akan upayakan. Bagaimana anak-anak bisa sekolah sampai jenjang SMA ke Kota Binjai. Nggak ada anak SMA untuk sekolah. Jadi kalau kita punya program PKH itu 7.900 datanya, maka kita pastikan anak PKH itu bisa SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di Balai Negara, dapat KIP, seperti itu. Nah, inilah perjuangan kami nih, sesungguhnya. Dan kami nggak mau mendengar ke depan ada lagi anak-anak nggak bisa sekolah. Ya, inilah kita harus ajak. Untuk pertanyaan kedua kan pasti Bapak bakal berkomunikasi dengan warga kan. Ya. Bagaimana cara Bapak agar seluruh suara dari rakyat warga Binjai ini terdengar dan Bapak merealisasikannya? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Jadi kami sudah lebih dari 2 bulan berjalan, silaturahim, ketemu warga, mendengar aspirasinya. Kalau kita akumulasikan karena Pak Zainuddin Purba juga anggota DPD Provinsi, juga anggota DPD Provinsi, artinya kami 5 tahun sudah mendengar aspirasi dari warga. Artinya kami alhamdulillah sudah punya formula yang baik dalam berkomunikasi dengan warga untuk bisa menjemput aspirasinya. Komunikasi dialogis itu suatu solusi. Dan kedua kita turun ke bawah. Gitu, turun ke bawah, ada laporan masuk, kita tim mengelola, investigasi, cek profiling lokasinya, kita datang, ada masalah apa segala macam seperti itu. Nah, dengan kita turun, itu menjadikan solusi bagi masyarakat, karena masyarakat butuh kita. Iya. Nah, itu yang nggak ada dalam tahun ini. Gitu. Iya, banyak pemimpin yang nggak mau turun ke bawah. Iya. Nah, Pak Uda orangnya mau turun, saya juga mau turun seperti itu. Rumah Pak Uda tuh nggak dipagar, gitu. Sehingga siapapun bisa masuk rumah Pak Uda untuk menyampaikan keluh kesah dan meminta bantuan. Dan Pak Uda juga ketika ada apa kayak kemarin saya ditelepon oleh Mbak Dewi Darmayanti di anggota Dewan DPRD Kota Binjai dari Binjai Utara, Jatikarya, ada
kebakaran di Kampung Damai. Besoknya malamnya kami kirim tim PKS untuk mengevakuasi warga tersebut. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tidak banyak yang selamat untuk api besar. Dan besoknya kami datang bersama Bu Fitriani dan tim PKS memberikan santunan. Itu kerja cepat kami. Kami yang pertama dibandingkan yang lain. Karena itulah DNA kami. Ada pemilu PKS terdepan dalam advokasi membantu warga. Ada pemilu seperti itu, Mbak. Masuk di Bonjol, banjir, mereka laporan ke kita, ya kita bantu semampunya. Misalnya nasi pagi, sarapan, siang, malam gitu kan, terus air hangat, terus dapur umum, posko, terus termasuk kami mengumpulkan pakaian-pakaian yang layak pakai untuk dibagikan pada masyarakat yang kena korban banjir dan seterusnya seperti itu. Gitu. Kan di Binjai ini ekonominya masih dapat dibilang sedikit rendah ya Pak. Ya. Jadi menurut Bapak bagaimana langkahnya Ya. untuk meningkatkannya Pak? Jadi Binjai ini 5 tahun ini sedih kita karena fiskalnya rendah. Ya. Kita akan naikkan itu fiskal itu menjadi fiskal sedang. Dan kita tahu hari ini Binjai punya defisit. Gitu. Defisit ini kan berarti sangat tidak baik ya. Gitu. Nah, tugas kami ke depan, walaupun kami dibariskan oleh hutang, tapi karena ini pemerintahan, kita harus kerja cepat dengan Pak Uda, Pak Wali, untuk mencari solusi yang strategik, yang solutif dan berlian, sehingga kita bisa merecovery hutang dan memberikan pendapatan yang positif dan menambah PAD kita di Kota Binjai ini. Ini tugas kami. Dan alhamdulillah Pak Uda 2 periode sebagai pimpinan kepala DPRD Kota Binjai dan saya 1 periode sebagai pimpinan di fraksi PKS dan di anggota Banggar DPRD DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya pernah jadi ketua komisi A, saya terakhir tugas di komisi E. Insya Allah itu pengalamannya akan menjadi modal kami untuk kami bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kami yang di DPRD Provinsi dan di DPR RI untuk mereka bisa memperhatikan dan memberikan atensinya kepada warga Binjai. Dan sehingga dengan itu kita bisa punya kemewahan untuk mengurus warga Kota Binjai. Untuk harapan Bapak terhadap masyarakat Binjai ini bagaimana Pak? Masyarakat Binjai yang kami cintai karena Allah SWT, salam dari Bapak Haji Zainal Purba dan Hendro Susanto untuk masyarakat Kota Binjai, Bapak Ibu, para guru yang sudah luar biasa. Makasih banyak pada guru, makasih banyak para siswa-siswi, makasih banyak para teman-teman Karang Taruna, remaja masjid musola, remaja gereja dan terusnya. Makasih banyak pada para ulama, para ustadz ustazah, para kori, para ifkoh, para MUI, para Dewan Masjid Indonesia, para lurah, Pak Kepling yang mau berjuang sama-sama kita untuk mengadakan Binjai Bersih dan Binjai Peduli, Binjai Bersih dan Binjai Berseri, ya, untuk kita untuk kita bisa menyatukan semangat kita, untuk kita lebih baik lagi ke depan, dan insya Allah masalah mendasar kita masalah narkoba, dan Pak Uda dan Mas Hendro punya keberanian untuk melawan narkoba itu, dan itu membuat kita diferensiasi dengan yang lain, karena kita harus adalah nahi mungkar. Nahi mungkar itu butuh keberanian. Karena kita nggak mau generasi kita diracuni, dirusak oleh bandar narkoba. Dan tidak ada orang yang mau anaknya hancur. Gitu. Hatta itu orang yang mau maaf, yang terjerumus dalam lembah kehinaan. Dia anaknya pengen lebih baik dari dia. Kami menyadari itu, pesan itu dari masyarakat. Dan izinkan kami untuk bisa menjadi pelayan masyarakat Kota Binjai 2025-2030 untuk membawa Binjai bersih dan Binjai berseri. Dan makasih banyak tukang ojol, kita harus memberikan perlindungan pada tukang ojol. Makasih banyak para tenaga kesehatan, makasih banyak kepada penyapu jalan, kan sungguh luar biasa. Kita ingin lebih bersihkan Binjai ini, ya. Kami mendengar kekurangan sarana dalam membersihkan Kota Binjai, kita akan carikan solusinya. Makasih banyak para jual mait, menggali kubur, yang gajinya dibayar setahun sekali. Insya Allah ke depan kita perbaiki skemanya, minimal setahun 2 kali
kita berikan gaji mereka untuk penggali kubur, bela mayat, marbot segala macam. Bang Beca juga harus diberikan perlindungan. Janda-janda yang nggak mampu, lansia yang nggak mampu harus diberikan perlindungan. Dan guru-guru juga harus diperhatikan kesejahteraannya, khususnya guru swasta dan guru haji kampung yang hari ini memang merasakan kesedihannya dan mengadukan ke kami, dan kami insya Allah akan berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki kondisi hari ini menjadi lebih baik lagi pada 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Zainudin Purba atau Pak Uda dengan Mas Hendro Santo, insya Allah dengan dukungan dari semua pihak. Membangun Binjai dibutuhkan semua partisipasi semua pihak, baik legislatif dan eksekutif. Maka kami berharap legislatif menjadi bagian keluarga besar eksekutif untuk kita membangun. Kalau legislatifnya bagus, eksekutif bagus, yang penting kita bergerak untuk masyarakat, seperti itu. Makasih banyak juga untuk para buruh-buruh bekerja. Ya, kita makasih juga pada semua UKM yang sudah membantu pemerintah Kota Binjai, dan makasih juga para bapak sekalian yang taat bayar pajak. Ini juga penting karena salah satu instrumen pendapatan Kota Binjai adalah pajak bangunan. Makasih juga Pak Lurah, Pak Kepling yang sudah membantu kerja Pak Lurah yang bagaimana mau mengoptimalkan pajak segala macam. Dan ke depan insya Allah dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 dengan HKPD, pembayaran pajak kendaraan bermotor itu akan langsung masuk ke kas daerah provinsi, kota dan kabupaten kota. Itu ada berdasarkan Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD. Nah, kita juga makasih banyak kepada orang-orang yang sudah bekerja luar biasa tapi kurang diperhatikan. Ya, mereka kerja luar biasa tapi kurang diperhatikan, dan insya Allah akan kita perhatikan ke depan, insya Allah. Makasih para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang sudah menjaga keamanan ketertiban dan menjaga persatuan di Kota Binjai ini. Mengasih khususnya pada polisi dan tentara, BNN, Satpol PP, ya kan, saudara kerabat itu, makasih banyak yang sudah terlibat dalam menjaga untuk kita akan berjuang sama memberantas narkoba, insya Allah, dan begal seperti itu. Dan makasih juga untuk ibu-ibu, mama, ya, para kalau nggak ada ibu-ibu rumah tangga ini asisten rumah tangga nggak bisa tuh kerja. Rumah-rumah yang suami istri bekerja nggak akan rapi. Terima kasih banyak lah, khususnya mama ya yang sudah membantu para suami menyiapkan anak, ngurus anak, rumah segala macam. Makasih banyak. Saya mau bersama Pak Udang menyampaikan makasih mewakili suara suami-suami di Kota Binjai. Makasih banyak tuh para istri-istri yang hebat yang telah menjaga keluarganya, menjaga anaknya, menjaga rumahnya, halamannya untuk tetap bersih, insya Allah. Makasih banyak semuanya, insya Allah. Makasih banyak semuanya, insya Allah. Untuk yang terakhir nih Pak, Ya. Bapak kan pernah menjadi anggota DPR nih. Ya. Jadi kalau boleh tahu latar belakang atau motivasi Bapak untuk menjadi wakil wali kota ini apa sih Pak? Pertama, ibadah karena Allah. Ya, yang kedua untuk berbuat lebih, membaktikan diri kita untuk masyarakat, mengurus masyarakat. Saya sedih, masyarakat BPJS nunggak, sakit, nggak ada uang karena PHK, sekian harus bayar sekian juta, dan dia harus ngutang-ngutang segala macam. Masyarakat yang nggak punya BPJS sakit, alhamdulillah kita punya strategi gitu dengan dinas kesehatan provinsi. Tapi karena kondisi keuangan juga lagi fokus pada PON dan pilgub di provinsi, akhirnya program ini di tahun ini hanya berjalan 1 bulan di awal tahun ini aja. Nah, kita harus punya skema strategi gitu. Kita hanya butuh 5 miliar untuk setiap warga Binjai bisa berobat dengan KTP saja. Jadi itu, ini niat baik kami, insya Allah. Dan kita juga ingin menjaga mama jangan nangis, jangan tumpah air matanya karena beras mahal. Yang tadi itu yang pertama, niat ibadah. Yang kedua untuk melanjutkan pelayanan kepada masyarakat. Karena kami sesungguhnya adalah khodim rumah. Memberikan keberpihakan, anggaran, pengawasan, kebijakan kepada masyarakat. Seperti kata Abu Somad, kalau dia kepala daerah, satu surat aja itu bisa memberikan dampak positif. Misalnya ada diduga bandar atau tempat narkoba, warung-warung yang dugem, warung-warung yang maksiat di online, maka 1 lembar itu cabut izinnya langsung ini. Kalau ada rumah sakit ataupun
apa namanya yang menelantarkan pasiennya, kita bisa bersurat kepada BPJS untuk mengevaluasi. Dan kita berharap ke depan nggak ada lagi warga yang nggak bisa berobat, nggak ada lagi warga yang nggak bisa sekolah, nggak ada lagi warga yang nangis karena sembako mahal. Begitu, insya Allah. Ini tugas kami. Begitu, Mbak, insya Allah. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk Sama-sama. wawancaranya. Insya Allah.